Disiarkan langsung dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmulia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya dengan info-info kesehatan. Dan saya tidak sendiri tentunya, telah hadir di studio ada narasumber yang begitu luar biasa hari ini. Ada Dr. Amadea Azahra Sonia. Jadi panggilannya siapa dokter? Dea. Oke, Dokter Dea. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat, masih semangat dong, masih udah siang. Oke, masih semangat ya. Nah, Dokter Dea ini merupakan dokter internship dari Puskesmas Tawangrejo, gitu ya dok ya? Betul. Oke, mungkin bisa disapa dulu kawan-kawan Diska yang sudah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Selamat siang kawan Diska, semoga hari ini kita acaranya lancar dan menambahkan informasi dan ilmu baru buat teman-teman semuanya ya. Oke, mantap sekali nih. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan dokter mengenai imunisasi. Nah, kenapa imunisasi nih? Karena kan ini akan masuk sudah masuk tahun ajaran baru dan mungkin nantinya ada kegiatan bias gitu ya. Mungkin ini bisa mereview kembali tentang seberapa penting imunisasi ini sebenarnya. Dan sebenarnya imunisasi ini kan juga terus digalakkan dari pemerintah ya, agar semua bayi, anak ini bisa tercakupi imunisasinya. Jadi penting sekali untuk kita bahas hari ini. Gitu ya dok ya. Nah untuk kawan semuanya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait imunisasi atau di luar konteks imunisasi boleh ditanyakan. Silakan tulis di kolom komentar di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Sudah siap ya dokter ya? Siap-siap. Oke, mungkin yang pertama sebagai awal nih dok, dijelaskan dulu nih sebenarnya imunisasi ini sebenarnya apa sih? Ya, baik. Dari sebenarnya imunisasi itu adalah sebuah upaya untuk bisa menciptakan ataupun meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh seseorang. Kita memberikan imunisasi itu dengan cara memberikan vaksinasi ya di dalamnya. Vaksinasi itu merupakan isinya ada mikroorganisme pada penyakit tertentu yang itu baik secara utuh maupun hanya bagian-bagian terkecilnya, yang ada yang hidup ataupun yang mati, ataupun bisa juga berisikan hanya toksin dari sebuah mikroorganisme penyakit tertentu. Nah, dari vaksin yang kita suntikkan atau kita berikan, itu tujuannya adalah untuk memberikan pengenalan pada sistem tubuh, imunitas tubuh kita yang sudah tahu, itu dikenali, oh ini bakteri penyakit, misalnya penyakit virus hepatitis loh. Nah, dari itu sel-sel imun kita akan membentuk namanya antibodi. Nah, antibodi itu yang selanjutnya misal kita akan terpajan ya pada virus hepatitis atau mikroorganisme lainnya. Nah, itu nanti tubuh kita sudah punya tentaranya gitu namanya ya. Antibodinya itu kita sudah siap sehingga kekebalan tubuh kita terutama kalau di sini konteksnya anak-anak ya, itu sudah terbentuk sehingga bisa mencegah beberapa penyakit yang memang bisa dicegah dari imunisasi itu sendiri. Oke, jadi membentuk kekebalan tubuh gitu ya dok. Jadi kalau misalkan jadi tetap ada kemungkinan kalau misalkan anak ini diimunisasi tetap terkena penyakit yang tersebut, ada kemungkinan gitu ya? Iya, nah imunisasi itu bukan berarti oh karena sudah diimunisasi anak saya nggak akan kena penyakit itu, gitu bukan ya ibu-ibu semuanya, teman-teman, bahwa dengan memberikan imunisasi, vaksinasi yang sudah kita berikan itu nanti bisa mencegah terjadinya komplikasi atau sakit yang lebih parah. Jadi ketika terpajan sudah ada tentaranya itu bisa kemungkinannya dua, dari terpajannya itu bisa nggak sakit, ataupun kalaupun sakit itu gejalanya hanya ringan. Oke, jadi kalau misalkan terkena penyakitnya jadi tidak memperburuk gitu ya dok ya. Jadi penyakitnya tidak parah gitu ya istilahnya gitu, seperti itu. Nah untuk manfaatnya lagi mungkin ada dokter dari imunisasi sendiri. Nah iya, tentu saja banyak sekali ya manfaatnya dari pemberian imunisasi pada anak-anak dan juga bayi ini. Yang pertama tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk memperkuat kekebalan tubuh atau imunitas, baik itu secara seorangan yang disuntik itu tadi ataupun secara kekebalan komunitas. Nah, apa itu kekebalan komunitas? Jadi misalnya ada dua komunitas itu ya, kelompok orang 50 orang di komunitas A, satu lagi 50 orang di komunitas B. Nah, yang komunitas A ini yang diimunisasi cuma 2.
Nah, sementara yang komunitas B yang diimunisasi misalnya ada 48. Nah, kalau misalnya ada sebuah penyakit infeksius ya, tentunya yang komunitas A risiko terkena penyakitnya di anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas B. Kenapa? Karena yang komunitas B ini 48 anaknya sudah diimunisasi. Jadi risiko saling menularkannya itu lebih sedikit. Iya. Gitu ya. Jadi kekebalan kelompok gitu ya. Iya, kekebalan kelompok nama lainnya. Jadi yang dua, meskipun dua belum diimunisasi ya, yang kelompok komunitas B, itu kemungkinan risiko terpajan atau terkena penyakit tersebut bisa berkurang karena di lingkungan sekitarnya sudah diimunisasi. Ya. Nah, selain memperkuat kekebalan imunitas dan membentuk kekebalan kelompok tadi, kita juga bisa mencegah yang namanya infeksi dan juga wabah. Seperti yang kita ketahui dari beberapa tahun yang lalu ada wabah polio ya. Ya, polio nih yang paling banter mungkin ya. Iya, di beberapa wilayah di negara Indonesia ini. Nah, itu ada sekitar 300 anak lebih yang mengalami lumpuh secara permanen akibat sakit itu. Nah, makanya dari itu pentingnya imunisasi, salah satunya juga untuk mencegah terjadinya penyakit dan juga wabah. Karena terbukti melalui penggalakan vaksinasi polio itu sendiri, angka kejadian polionya itu juga berkurang serta pencegahan untuk terjadinya kecacatan dan juga kematian. Ya, jadi manfaatnya banyak ya, banyak. Selain itu, dari semua yang sudah saya bicarakan tadi, dengan pemberian imunisasi yang rutin dan juga lengkap, itu nanti akan menjadi investasi jangka panjang kesehatan bagi anak-anak kita semua. Menarik nih, jadi investasi jangka panjang tujuannya ya. Iya, karena kan dengan kita memberikan imunisasi, nanti mencegah sakit, itu terbukti akan mengurangi biaya pengobatan, lama perawatan di rumah sakit itu juga akan berkurang. Kebetulan sekitar 2 tahun yang lalu di tempat saya bertugas di kota lain, itu sedang tinggi angka campaknya, kejadian campaknya naik lagi itu karena sempat vakum karena pandemi itu imunisasinya. Ya, banyak yang nggak imunisasi kan. Nah, itu tampak sangat jelas ya teman-teman semuanya bahwa yang rutin diimunisasi sama yang nggak diimunisasi itu kelihatan jelas. Yang nggak diimunisasi itu tampak ada komplikasi. Kalau yang campak itu komplikasinya bisa radang paru-paru dan juga diare. Nah, sementara yang diimunisasi campak, dia itu hanya ya ruam-ruam, batuk pilek saja yang dalam 3 hari sudah bisa pulang. Sementara yang komplikasi itu angka dan lama rawat inapnya tentu lebih lama. Oke, menarik sekali ini. Jadi tujuannya adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jadi menarik sekali untuk para mami-mami dan bunda-bunda atau nantinya nyumam gitu ya, untuk menyimak nih tentang obrolan kita hari ini tuh banyak sekali info terkait imunisasi. Oke, kemudian untuk imunisasi sendiri ini dimulainya dari kapan sih, Dok? Nah, iya, untuk mulainya imunisasi ini sebaiknya memang dimulai sejak segera setelah anak itu lahir. Nah, dalam 24 jam setelah kelahiran itu ada yang namanya imunisasi hepatitis B. Nah, jadi dalam 24 jam setelah lahir, sebelum bayinya dipulangkan, itu sudah harus diimunisasi hepatitis B. Dengan pemberian imunisasi secara dini dan rutin pada bayi dan anak-anak, tentunya ini dapat secara signifikan mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang dapat berdampak seperti komplikasi yang serius dan juga hingga kematian. Nah, tapi pada kondisi khusus, misalnya bayinya lahir prematur, terus bayinya lahir dengan berat badan yang rendah, kurang dari 1.500 gram. Nah, itu pemberian vaksinasi hepatitis B-nya itu bisa kita tunda, nggak harus 24 jam setelah dilahirkan, tapi bisa menunggu hingga berat badannya ada yang mengatakan lebih dari 2.000 gram atau 2 kilo baru diberikan. Oke, jadi vaksin yang pertama diberikan atau imunisasi yang diberikan pertama itu adalah hepatitis B itu tadi ya, dokter ya? 24 jam setelah lahir. 24 jam setelah lahir. Nah, dikatakan kalau misalkan bayinya memenuhi untuk diberikan vaksin gitu tadi ya, dokter ya. Kalau misalkan berat badannya kurang, berarti bisa ditunda gitu ya? Iya, ditunda. Selama
bulan. Ditunggu bisa dari usia hingga 2 bulan, ataupun nunggu berat badannya dulu cukup, lebih dari 2 kilo. Oke, kalau misalkan dari sampai 2 bulan misalkan belum juga mendapatkan vaksin tadi, vaksin hepatitis B ini gimana nih, Dok? Apakah juga bisa diberikan atau sudah lewat ini waktunya? Kalau hepatitis sih tidak ada jangka waktunya ya, ada usianya. Ada beberapa vaksinasi lainnya yang memang ada batas minimal umur diberikan. Nah, kayak gitu. Tapi untuk hepatitis B tidak. Nah, pemberian vaksinasi hepatitis B ini juga penting bagi yang ibunya memiliki riwayat dengan HBsAg positif. Nah, selain pemberian vaksinasi hepatitis B di 24 jam pertama, itu kita berikan juga yang namanya imunoglobulin. Imunoglobulin itu apa? Imunoglobulin itu sebuah antibodi yang sudah terbentuk langsung gitu ya. Jadi tanpa menunggu pembuatan antibodi sendiri di dalam tubuhnya, kita langsung berikan antibodi spesifik terhadap hepatitis B itu sendiri. Oke, gitu ya. Nah, selain itu untuk program imunisasi ini yang diberikan ini sebenarnya apa aja sih selain hepatitis B tadi ya? Iya, nah dari program imunisasi pemerintah itu sendiri ya, ini adalah upaya untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Apa saja penyakitnya? Tadi yang pertama sudah betul hepatitis B. Yang kedua ada tuberkulosis, TB. Iya, TB. TB itu nggak hanya menyerang paru-paru, tapi bisa seluruh organ tubuh manusia. Betul. Selain itu ada juga difteri, pernah ramai juga ya kejadiannya. Ya, Difteri, terus pertusis. Pertusis itu namanya batuk kerjan. Batuknya bisa sampai 100 hari pada anak-anak. Terus selain itu ada campak juga. Ada rubella. Ada juga pencegahan penyakit radang paru-paru serta radang selaput otak akibat bakteri seperti Haemophilus influenza. Selain itu kita juga ada vaksin untuk mencegah penyakit tetanus. TT itu ya. Iya, TT. Nah, jadi untuk programnya yang pertama adalah imunisasi lengkap dasar ya. Untuk yang dasarnya itu untuk anak-anak atau bayi yang usianya dari 0 sampai 11 bulan atau di bawah 1 tahun. Nah, apa aja itu? Ya, satu tadi hepatitis yang pertama, yang saat lahir. BCG itu cuma sekali di usia 1 bulan. Apabila lebih dari 3 bulan sampai 3 bulan nih belum sempat diimunisasi, kita perlu memastikan dulu bahwa anaknya ini memang belum pernah terinfeksi tuberkulosis. Kenapa? Karena di Indonesia ini sangat endemis ya dengan infeksi kejadian TB ini ya. Iya, infeksi TB itu mikroorganismenya endemis di Indonesia. Jadi sebelum kita berikan vaksinasinya kita harus memastikan statusnya dulu, apakah status anaknya ya dokter. Jadi ada pemeriksaan khusus tuberkulin namanya. Ya, kita tes Mantoux dulu. Kalau hasilnya negatif boleh kita baru diberikan gitu ya dokter ya. Kita baru boleh. Selain itu ada yang namanya pentabio tadi. Langsung dari beberapa vaksinasi dijadikan satu untuk memberikan efisiensi ya, biar anaknya nggak kebanyakan disuntiknya ya. Itu ada difteri, pertusis, tetanus, bareng lagi dengan hepatitis dan juga Haemophilus influenza B yang bisa menyebabkan radang pada paru-paru maupun di selaput otak. Selain itu tadi pada usia 9 bulan kita perlukan juga campak dan juga rubella. Nah, setelah di usia 0 sampai 11 bulan tadi, imunisasi dasarnya sudah lengkap. Dilanjutkan lagi ke imunisasi lanjutan. Ini adalah untuk anak-anak usia 12 sampai 24 tahun. 24 bulan. Berarti 2 tahun gitu ya. Betul. Nah, itu nanti dilanjutkan. Isinya juga sama. Ada yang DPT, ada yang polio tapi yang suntik. Nah, polio kan ada 2 bentuknya, yang tetes dan juga ada yang suntik. Nah, selain itu ada imunisasi lanjutan berupa campak dan rubella lagi. Untuk yang lanjutan ya dokter. Yang lanjutan. Nah, belum selesai imunisasinya sampai situ. Seperti yang sudah disinggung tadi, ada juga imunisasi untuk anak sekolah. Nah, BIAS ini ya? Iya, betul. BIAS ini ada untuk anak kelas 1 SD. Itu ada campak rubella sama difteri tadi, difteri tetanus.
Nah, untuk kelas 2-nya dan juga kelas 5 kita hanya ada satu. Ya, yang tetanus tadi, tetanus. Sementara sekarang baru ada mulai dicanangkan imunisasi atau vaksinasi bagi anak-anak usia kelas 5 dan kelas 6 SD bagi anak-anak yang perempuan nih. Ada vaksin HPV. Nah, HPV ini merupakan virus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Seperti itu. Jadi ada tiga tingkatan gitu, bisa dibilang gitu ya dok? Ada imunisasi dasar lengkap, imunisasi lanjutan, kemudian ada imunisasi sekolah lengkap. Nah, yang menarik, nih kalau saya dulu kayaknya belum ada nih untuk imunisasi HPV ya dok ya. Jadi ini kan program baru gitu apa dari tahun lalu ya dok ya? 2000. Sepertinya udah mulai dicanangkan dari tahun lalu. Tahun lalu, dan ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi dua kali gitu ya dok pada saat ini untuk siswi aja ya dok ya, siswi. Bukan untuk laki-laki, tapi khusus untuk perempuan gitu ya dok ya. Betul. Nah, untuk ini berarti kelas 5 dosis 1, kemudian pas naik kelas 6 nanti berarti dosis 2 gitu ya dok ya. Oke. Nah, untuk kontraindikasi sendiri untuk pemberian imunisasi ini sebenarnya ada nggak? Iya, nah kita kan sudah mengulik tentang pentingnya dan manfaatnya imunisasi ya bagi anak-anak. Tapi memang ada beberapa kondisi khusus yang membuat kita untuk kontraindikasi namanya, memberikan imunisasi. Yang pertama pada anak-anak dengan status HIV-nya positif, ataupun dengan anak yang lahir dari ibu dengan HIV-nya positif, tapi status HIV anaknya itu sendiri belum diketahui. Nah, itu kita tunda pemberiannya. Kita tidak boleh berikan karena kan kondisinya namanya imunokompromis ya. Imunokompromis adalah orang dengan kondisi memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Karena virus HIV itu kan menyerangnya ke sel-sel kekebalan tubuh atau sel-sel imun. Betul. Jadi ketika tentaranya diserang nih oleh virus, jumlahnya sedikit. Kalau kita pajankan dengan mikroorganisme tertentu, kasihan nanti justru kita bisa memajankan penyakit ke orang-orang yang dengan imun kompromis. Nah, orang-orang dengan imun kompromis selain dengan yang HIV/AIDS tadi, itu dengan anak-anak yang memiliki kondisi misalnya keganasan. Keganasan itu sepertinya kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau kemoradiasi. Nah, ataupun ini banyak juga kasus anak-anak dengan gangguan ginjal ataupun autoimun yang mengharuskan pengobatan rutin berupa imunosupresan. Jadi ada obat yang memang tugasnya menurunkan imun yang berlebihan. Nah, kalau kayak gitu kita juga menunda pemberian imunisasinya. Nah, untuk ini banyak juga nih pertanyaan ibu-ibu pasien saya kalau di puskesmas. Pertanyaan gimana nih? Dok, anak saya batuk pilek. Ya, itu gimana? Boleh nggak dok? Saya takut anak saya nanti jadinya demam terus sakit. Nah, sebenarnya kalau dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyatakan bahwa misalnya hanya batuk, pilek, demam ringan yang tidak lebih dari 38 derajat Celcius itu masih boleh dilakukan imunisasi tanpa perlu menundanya. Jadi apabila anaknya itu sakitnya berat, misalnya demamnya tinggi, ada 38 lebih, terus nggak mau makan, nggak mau minum, rewel. Nah, kalau kayak gitu kita bisa menunda pemberian imunisasinya sekitar 1-2 minggu kemudian ketika anaknya sudah fit. Oke, jadi kalau misalkan sebelum diimunisasi diusahakan anaknya ini dalam kondisi yang fit gitu ya, yang sehat gitu ya dok ya. Betul jadi sekali. Buat bunda-bunda, mami-mami dipersiapkan nih sebentar lagi kalau misalkan ada imunisasi di sekolah atau imunisasi di posyandu, dipastikan anaknya dalam keadaan yang sehat gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih dok, mungkin ada pertanyaan juga nih dari ibu-ibu. Misalkan anak saya nih tidak mendapatkan vaksinasi secara rutin atau misalkan saya terlambat dalam memberikan imunisasi untuk anak saya, ini gimana nih? Nah, ya ini ada beberapa kasus juga itu. Iya. Aduh dok, saya keluar kota lupa yang bulan kemarin. Ibunya yang repot, nggak ada yang mengingatkan gitu. Nah, iya apabila mama-mama sekalian lupa atau melewatkan jadwal imunisasi yang seharusnya, itu segera periksakan ke
fasilitas layanan kesehatan terdekat. Biasanya imunisasinya di mana. Nah, dari situ kita jadwalkan untuk imunisasi kejar namanya, atau catch up immunization. Jadi kita lihat, oh apa aja nih vaksinasi yang terlambat gitu ya, yang belum dilakukan. Nah, itu nanti masing-masing jenis vaksinnya itu akan berbeda. Karena tiap kandungannya berbeda ya, ada aturannya sendiri. Ada mungkin dari batas, kita lihat batas usia minimumnya, batas usia maksimalnya. Oh, ini apakah sudah lewat dari batas maksimal pemberiannya nih? Kalau sudah lewat ya nggak boleh dilanjutkan. Selain itu juga kita lihat, misalnya ya, kan bulan ke-2, 3, 4 itu pentabio, ya DPT, HIV sama hepatitis B itu kan yang diberikan. Nah, bulan ketiga mamanya lupa nih buat imunisasi. Sementara anaknya usianya sudah 4 bulan. Kan harusnya sudah dosis ketiga ya DPT-nya, HIV-nya itu. Ya nggak apa-apa. Kita bisa berikan vaksinasi atau imunisasi pentavalennya itu di saat dia datang. Lalu dengan interval minimal 1 bulan kita bisa berikan dosis yang selanjutnya gitu. Jadi tetap dapat 2 dosis yang kurang tadi kan. Jadi tetap dibawa ke fasilitas layanan terdekat gitu dulu ya dok ya? Iya, bisa dibawa ke puskesmas, mungkin ditanyakan ke bu bidannya dulu. Nah, ini kalau misalkan sudah lewat gimana gitu ya dok ya. Jadi jangan kalau misalkan sudah lewat ya sudah gitu, bukan seperti itu ya dok ya. Iya, jangan. Kalau meskipun udah lewat, aduh kebanyakan lewatnya, jangan, tetap usahakan memeriksakan anaknya ke layanan kesehatan terdekat untuk kita lihat, cek apa ya ini yang kurang, usia berapa saja yang kurang, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalkan ada imunisasi yang sudah lewat dari batas maksimumnya dan sudah tidak bisa diberikan itu ya dok. Berarti ini anak ini apakah bisa dikatakan tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap gitu? Biasanya sih kalau yang sering terlewat ada batas usianya, itu kayak contohnya rotavirus, itu masih jadi imunisasi yang tambahan ya, baru beberapa tahun ini ada tambahan rotavirus. Sebenarnya kalau rotavirus itu vaksinasi untuk mencegah diare pada anak-anak itu paling banyak disebabkan virus. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya terlambat, itu ya kita bisa bilang tidak lengkap ya. Tidak lengkap gitu ya. Jadi mohon diperhatikan lagi mungkin untuk mami-maminya ya dok ya, jangan sampai terlibat. Nah, ada buku KIA mungkin ya dok ya, ada jadwalnya itu ya, ada jadwal pemberian imunisasi. Kalau dibawa ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan harus dibawa buku pingnya. Jadi kita bisa tahu, oh bulan ini anaknya belum dapet. Itu kayak buku rapot buat anak gitu ya dok ya, buat dilihat udah berapa imunisasi yang diberikan. Iya, gitu. Sangat penting pencatatan itu ya. Oke, jadi mungkin bisa juga mendatangi posyandu gitu ya dok ya. Itu kan bisa mengecek untuk kesehatan bayi balita Anda. Jadi jangan lewatkan untuk datang ke posyandu tiap bulan. Betul sekali. Oke, untuk selanjutnya dok, mungkin efek samping nih yang disebabkan dari vaksinasi. Mungkin ini kan jadi kadang nih anak misalkan setelah divaksin ada yang demam, ada yang bengkak. Ini kan menjadikan ibu nih aduh kasihan, was-was ini, terus gimana nih dok? Mungkin ada efek sampingnya. Iya, nah sebenarnya imunisasi yang sudah kita perkenalkan dan edarkan ke masyarakat itu sebelumnya telah melalui uji klinis dan uji keamanan, baik itu dari lembaga kesehatan internasional maupun di Indonesia sendiri ya. Jadi sebenarnya relatif aman bagi anak-anak kita semua. Tapi memang efek samping itu tetap bisa terjadi ya, namanya juga kita berikan patogen atau mikroorganisme dari luar. Nah, apa saja reaksi atau efek samping yang mungkin? Kita bisa menyebutnya sebagai KIPI ya, lebih kenalnya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Baik itu ringan, contohnya demam. Biasanya demam ini disebabkan oleh vaksinasi yang pentabio tadi, ada DPT, HIV, dan juga hepatitis B itu penyebab demam. Nah, selain itu yang ringan juga bengkak. DPT juga biasanya yang bikin bengkak di area suntikan. Yang lebih jarang lagi kalau yang berat itu bisa yang namanya shock anafilaksis. Shock anafilaksis itu apa? Jadi reaksi alergi berlebihan di seluruh tubuh dengan gejala misalnya sesak nafas, lalu biduran seluruh tubuh, mata dan juga mulutnya bengkak. Nah, kalau itu namanya reaksi yang sangat berat ya. Selain itu juga kejang-kejang. Tapi itu
keduanya sangat jarang. Nah, jadi pemberian imunisasi ini terbukti memang banyak manfaatnya dibandingkan efek sampingnya. Selain itu pencatatannya juga penting. Jadi kalau misalnya ada reaksi atau efek samping itu perlu segera dilaporkan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Oke, misalkan ada KIPI tadi mungkin bisa langsung dibawa ke puskesmas gitu ya, Dok? Iya, boleh dilaporkan ke bidan desanya atau langsung dibawa ke puskesmas. Tapi kalau misalkan tadi efek sampingnya demam atau bengkak, ini menjadi hal yang efek samping biasa gitu ya? Iya, biasa, itu biasa. Memang banyak insidensinya. Oke. Maksudnya wajar. Nah, untuk menghadapi efek samping dari pemberian imunisasi ini gimana sih, Dok? Biasanya kan ibu-ibu ini panik kalau misalkan anaknya ini udah nangis terus, demam, terus ada yang bengkak, rewel gitu. Ini kan ibu-ibu biasanya langsung panik nih. Gimana nih untuk mengatasi ini, Dok? Iya, nah langkah pertama jangan panik dulu justru. Oke, jangan panik. Jangan panik. Sebagai orang tua kita harus tetap tenang dan berpikir jernih ya. Yang kedua, misalnya demam, apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang pertama, mengompres dengan air hangat ya. Justru bukan air dingin. Bukan air dingin ya, berarti ya. Justru air hangat. Jadi kita memberikan stimulasi ke otak gitu bahwa oh ini badan saya panas loh, badan anak saya panas. Jadi secara otomatis tubuh kita karena dapat sinyal dari otak nih badannya panas. Nah, itu nanti tubuh akan berusaha untuk melebarkan pori-pori untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Selain dikompres air hangat, banyak mengkonsumsi air putih, banyak istirahat, dan juga diberikan obat penurun panas. Oh gitu. Nah, iya. Obat penurun panasnya boleh dibeli sendiri atau harus dari resep dokter nih, Dok? Kalau biasanya setiap imunisasi yang contohnya DPT tadi ya, kan ada reaksi demam. Nah, itu biasanya kita sudah meresepkan, sambil pulang kita resepkan obat penurun panasnya. Tapi obat penurun panas itu sejatinya bebas dibeli tanpa harus resep dokter. Tapi kalau anak-anak ya khususnya itu dosisnya kan harus disesuaikan dengan berat badannya masing-masing. Jadi sebaiknya memang konsultasi dulu ke dokter agar mendapatkan dosis yang tepat. Ke petugas kesehatan gitu ya, Dok ya? Betul. Bisa ke bidan, perawat, atau ke dokter. Ya, betul. Nah, untuk jadwal imunisasi ini agar tidak terlewatkan nih mami-mami bunda-bunda, ini sebenarnya bisa diketahui di mana sih, Dok? Iya, kita tahunya ini jadwal imunisasi untuk anak saya, ini sebenarnya di mana kita bisa melihatnya? Ya, sebenarnya untuk jadwal imunisasi secara umum itu sudah banyak ya beredar di platform di media website, ya di media sosial itu sudah banyak. Tetapi tetap perlu untuk mendatangi fasilitas layanan kesehatan terdekat. Posyandu tadi ya, Dok ya? Posyandu, puskesmas atau klinik yang memang ada fasilitas imunisasinya. Kenapa? Karena meskipun secara umumnya sudah ada pedomannya ya, tapi tiap wilayah dan juga negara itu memiliki jadwal yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan lagi ke layanan masing-masing. Oke, jadi turut serta juga dari ibu mungkin ya, ibu ini harus aktif juga untuk mencari informasi terkait imunisasi ini tadi. Jadi buat ibu-ibu ini jangan lupa juga untuk mencari info-info terkait imunisasi untuk anaknya gitu. Nah, kita lanjut nih, Dok. Nah, untuk imunisasi ini sebenarnya aman dan halal nggak sih? Karena kan banyak mungkin info-info yang mengatakan atau di luar sana orang tua yang tidak memperkenankan anaknya untuk dilakukan imunisasi karena ada kepercayaan mungkin tidak aman, tidak halal. Ya, betul. Jadi untuk imunisasi yang sudah kita kenalkan ke masyarakat ini semua ya, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sudah melewati uji klinis dan uji keamanan berkali-kali. Baik itu dari lembaga internasional dan juga lembaga kesehatan nasional. Jadi ini semuanya relatif aman dan juga untuk efek sampingnya tadi kan kita sudah sebutkan ya, KIPI itu tadi ya, rutin dilakukan pencatatan. Nah, evaluasi keamanannya juga terus dilakukan. Jadi kita nggak, udah mentang-mentang aman kita udah lepas tangan gitu ya, enggak. Untuk kehalalannya nih ya, mungkin kita khawatir ada gosip-gosip kandungan apa gitu yang menyebabkan tidak halal. Nah, alhamdulillah sudah ada fatwa MUI ya terkait imunisasi yang sudah beredar di masyarakat ini.
Kalau nggak salah di Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 bisa dicek itu tentang imunisasi. Pada dasarnya hukumnya imunisasi itu mubah atau boleh. Kecuali bahkan jika tanpa diimunisasi itu akan mengakibatkan kecacatan, kematian, atau penyakit komplikasi yang serius, justru hukumnya naik jadi wajib. Jadi wajib selama unsur-unsur di dalamnya itu halal. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan ini halal dan aman gitu ya dok ya. Tuh, jadi mami-mami semuanya nggak perlu khawatir ya untuk memeriksakan anaknya dan memberikan imunisasi lengkap pada anak-anaknya. Oke, jadi ini salah satu bentuk ikhtiar juga dari orang tua ya, dari anak sendiri agar anak kedepannya juga sehat gitu ya dok. Iya, benar-benar investasi masa depan bagi anak sih. Investasi jangka panjang dalam kesehatan gitu ya dok. Ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin hadiah terbaik buat anak ini adalah dengan melakukan rutin imunisasi gitu ya dok. Karena imunisasi itu termasuk hak anak ya. Anak itu mendapatkan hak di imunisasi, itu sudah diatur di undang-undang dan juga peraturan Menteri Kesehatan. Jadi anak-anak kita tuh berhak untuk mendapatkan imunisasi. Oke, menarik sekali nih tentang obrolan kita hari ini. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke mitos nih dok. Mitos atau fakta sih sebenarnya imunisasi ini menjadi penyebab anak menderita autis. Ini mitos atau fakta nih dok? Waduh, iya pernah rame nih ya. Tahun berapa ya itu kita rame? Pernah rame info-info seperti itu. Iya. Ini bisa diluruskan nih sebenarnya mitos atau fakta sih. Ya, sebelumnya kita perlu ketahui dulu ya ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi autis itu sebuah spektrum, nggak cuma satu penyakit gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ASD itu adalah suatu penyakit yang mengganggu di bagian perkembangan saraf di otak anak itu sendiri, yang mengganggu domainnya itu apa aja? Interaksi sosial, komunikasi, belajar, dan juga perilaku. Jadi dari Autism Spectrum Disorder itu bisa mengganggu anak dalam berinteraksi sosial, berperilaku, dan cenderung memiliki kegiatan yang repetitif sukanya. Misalnya mainan mobil-mobilan itu ya, kan kalau misalnya anak normal dijalankan, nah kalau dia sukanya sama rodanya yang muter aja gitu. Kalau sama mamanya pengen apa, maunya nggak bisa nunjuk, minta tolong orang lain buat nunjukin. Nah, itu kan yang autisme. Itu gejala-gejala itu biasanya muncul di usia 1-2 tahun, baru kelihatan gitu ya. Nah, itu kan bebarengan dengan waktu-waktu rutin kita memberikan imunisasi pada anak-anak. Jadi sebenarnya bukan sebuah sebab dan akibat, tapi memang waktunya aja yang timbul bersamaan dengan imunisasi lagi ya. Jadi kesannya dan menyalahkannya ke imunisasi gitu ya dok. Padahal sudah ada penelitian bahwa tidak ada hubungan di antara keduanya. Justru imunisasi ini bisa menambah kekebalan tadi ya dok ya, dan mencegah beberapa penyakit tadi yang sudah disebutkan oleh dokter. Jadi tidak ada tidak ada korelasinya gitu ya dok ya? Iya, tidak ada korelasinya. Jadi mitos dan fakta. Jangan dipercaya. Jadi memang pemberian vaksinasi ini sangat direkomendasikan, terbukti aman, memiliki manfaat jangka panjang yang baik bagi anak-anak dibandingkan dengan efek sampingnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih dok. Apa tuh? Nah, ini ada bagaimana kalau anak belum dapat pin polio? Wah, ini orang tuanya sangat update gitu ya dengan informasi yang beredar sekarang. Nah, memang sejak dari tanggal 23 Juli kemarin ini Kak, itu pemerintah sedang mengadakan program pin polio. Pin polio itu pekan imunisasi nasional. Jadi pemberian tetes vaksinasi polio tanpa memperhatikan status imunitas pemberian polionya dulu kayak gimana. Itu dilakukan di kalau nggak salah 27 provinsi di Indonesia secara serentak ya. Tapi di Jawa Timur ini tidak termasuk dari program tersebut karena sebelumnya di tahun yang sama kalau nggak salah ya, itu sudah ada pin polio seperti itu. Nah, ini pemberiannya kenapa pemerintah ngasihnya cuma di 27
7 provinsi itu juga dilihat dari insidensinya. Adakah kasus di sebelah mana atau cakupan imunisasi polionya yang belum. Jadi kalau PIN polio itu sendiri memang programnya pemerintah sebagai tambahan gitu. Jadi bagi kakaknya tadi yang bertanya, kita cek dulu lagi sebelumnya imunisasi anaknya apakah sudah lengkap sampai usia berapa. Nah, kita cek dulu apabila sudah lengkap, rutin. Nah, itu dan tinggalnya di Jawa Timur ini ya di Madiun, ya nggak usah khawatir dulu kayak aduh FOMO gitu ya. FOMO takut di mana ya yang bisa PIN polionya di mana gitu, nggak usah panik dulu. Yang penting anaknya sebelumnya imunisasinya sudah lengkap. Nah, kalaupun nggak lengkap tadi gimana? Aduh, anak saya belum lengkap ini. Panik lagi ya. Gak apa-apa, langsung cekkan ke puskesmas terdekat atau fasilitas layanan kesehatan terdekat yang biasanya Anda bawa anak Anda ke sana, terus bawa buku PIN-nya, kita cek apa saja yang mungkin terlewatkan tadi ya. Tadi bisa nggak dikasih seperti itu. Oke, jadi semoga bisa menjawab nih pertanyaan dari kakaknya tadi yang sudah bertanya. Karena mungkin polio ini kan menjadi salah satu penyakit yang mengkhawatirkan gitu ya dok. Betul. Karena misalkan anak sudah terkena polio, ini kan mungkin akan sakit tidak ada penyembuhannya. Iya, karena polio itu bisa menyebabkan kelumpuhan secara permanen di ekstremitasnya. Oke, jadi walaupun misalkan anak sudah terkena polio dan kita terlambat memberikan imunisasi tadi, ini tidak akan memberikan efek apapun ya dok ya kalau misalkan polionya kemarin sudah lengkap. Karena kalau misalnya imunisasi dasarnya lengkap, terus usianya sudah tadi yang baduta ya, yang imunisasi lanjutan, itu targetnya tetes polionya sudah 4 kali. Kalau misalnya sudah lengkap ya, tetes polionya sudah 4 kali, lalu yang suntik sudah 3 kali, jadi tenang saja. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga ya, loh dok, saya sudah anak saya sudah diimunisasi nih, kenapa kok diimunisasi lagi, dosisnya kenapa berulang gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi tujuan kita memberikan imunisasi untuk memproduksi antibodi ya, antibodi untuk penyerang. Nah, itu nanti ada kadarnya kak, naik turunnya. Nah, kalau kita suntik sekarang, misalnya ada waktunya sebulan, berapa bulan. Nah, nanti kita lakukan pemberian dosis yang kedua agar sebelum antibodi ini turun, kita sudah berikan lagi dan antibodinya tetap naik. Jadi pas turun bisa naik lagi. Iya, betul. Bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi tadi. Oke. Menarik sekali dan sangat banyak sekali ilmunya hari ini, daging semua gitu dok. Alhamdulillah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan ternyata kita sudah setengah jam lebih nih dok ngobrol-ngobrol tadi. Jadi mungkin untuk closing statementnya dari Dokter Dea nih untuk mami-mami dan bunda-bunda terkait imunisasi apa nih? Iya, jadi pemberian imunisasi bagi anak-anak itu merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan dan masa depan anak kita. Jadi jangan khawatir dengan berita-berita yang beredar di sana. Imunisasi sudah terbukti aman dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan tunda lagi untuk memberikan imunisasi pada anak-anak kita semua. Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktunya ke podcast Kawan Diska. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bermanfaat untuk semuanya yang telah menonton informasi hari ini. Semoga next kita ketemu lagi dokter dengan pembahasan yang lebih menarik. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, kawan, itu tadi diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk mampir di channel YouTube kami di @kawandiska5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.